Terus kalian tuntut yang berkompeten apa, Pak? Siapa yang harus pergi? Misalkan yang kalian tuntut, kalau misalkan saya tidak mewakili pemerintah, saya nggak punya hak apa-apa dan saya nggak punya kapasitas apa-apa mewakili siapapun. Ya, saya hanya terpanggil sebagai kemanusiaan yang coba menjadi mediator alamiah, mediator natural saja lewat Kalam Kristus ini, Pak Jeff. Jadi jangan sampai pikir saya bagaimana. Teman-teman juga jangan terlalu sinis sama saya lah. Saya ini terus terang lagi kocar kacir hari ini pikiran saya karena begitu banyak ragam info yang bagi saya kok sampai begini sih. Dan begitu yakinnya Pak Jeffrey Bomanak mengatakan bahwa ada 12 mayat di sana menunggu dievakuasi. Sementara Panglima saya mengatakan hanya satu, itu hoax semua. Terus saya bingung ini. Makanya saya mulai saat itu jadi kacau Pak pikiran saya. Bukan saya nggak percaya kalian, saya nggak percaya, apalagi bukan saya nggak percaya Panglima saya. Tapi ini kan saya nggak, makanya saya bilang Pak, yang satu-satunya pembuktian itu adalah foto. Tapi Anda mengatakan juga alasan yang cukup masuk akal bahwa semua hubungan internet kalian dimatikan di sana. Dan saya juga pernah dengar beritanya waktu pernah kasus Jawa dan tiba-tiba seluruh Papua dimatiin dan seterusnya. Ini contoh ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu alasan yang tepat atau bagaimana. Tapi Anda sudah berjanji begitu hidup kami akan tunjukkan dan seterusnya. Misalkan saja Pak, ini kembali kepada status jenazah yang harus dihormati walaupun dia sudah meninggal. Namanya manusia Pak, matinya pun harus diberikan pemakaman yang layak gitu loh. Nah, ini kan saya bilang dari tadi saya menawarkan diri Pak Jeff gitu loh untuk kami datang sebagai rohaniawan Pak yang berjuang di atas nama kemanusiaan Pak, bukan politik. Saya nggak bela politik kalian, saya nggak bela politik Indonesia, saya nggak bela politik internasional, saya bela manusia ciptaan Tuhan Pak. Itu yang saya perjuangkan Pak. Saya bela keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia sebagai inti yang namanya berita Injil itu Pak. Ya, perdamaian saya ingin terjadi. Itulah spirit dari Injil Pak. Sehingga saya sendiri benar-benar ingin Pak, kalau memang ada Pak, izinkan saya Pak. Anda tunjuk siapa yang mendampingin saya dari orang-orang yang Anda percayai di lapangan yang tidak akan menyusup masuk dan sebagainya ke daerah Anda untuk mengevakuasi mereka. Kalau misalkan pemerintah saya tetap bertahan pada versinya Pak, ya tapi itu manusia yang kami ingin jemput dan sebagainya, atau bagaimana Pak, atau saya nggak ngerti apa kalian mau kuburkan sendiri atau gimana. Tapi kan keluarganya mereka di sini tunggu Pak, kalau betul-betul ada keluarga mereka itu mereka ingin supaya dimakamkan dengan baik-baik Pak. Ya tapi sampai sekarang belum ada laporan keluarga ini yang ini karena dianggap mungkin masih hilang. Tapi kalau yang dinamakan cuma laporan resmi beliau, Panglima ini mengatakan 1 sudah meninggal, 4 evakuasi luka-luka sedang dirawat, 4 hilang. Berarti kan yang lainnya sudah pulang Pak. Ya, yang sudah kembali. Nah, ini mestinya 4 dari ini kan mestinya saya nggak ngerti deh bagaimana mengadu atau ini publish atau saya nggak ngerti. Tapi itu tadi intinya Pak Jeffrey, secara manusia ini berdasarkan kemanusiaan ya. eh, Bagaimana menurut pendapat Anda Pak? Karena kalau sudah terlalu lama itu jenazah saya nggak ngerti nih. Baik, sebetulnya sudah kami katakan bahwa demi kemanusiaan, demi menghormati nilai-nilai kemanusiaan itu, uh, otoritas Panglima di Kodam 3 Dugama Darakma itu dalam keputusan pimpinan militer kami, Kodam 3 Dugama Darakma sudah menyampaikan bahwa ini ada jenazah. Pemerintah siap masuk ambil atau tidak. Jadi kalau pemerintah takut atau takut masuk dengan cara militer dan segala macam, soal mekanisme tadi yang apa disampaikan oleh Pak Pastor Joshua, itu sudah kami bicarakan dalam internal kami. Kami juga ingin membuktikan kepada internasional bahwa kami adalah pasukan kami dan perjuangan kami adalah perjuangan untuk menuntut hak-hak kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, kami sangat menghormati proses ini yang terjadi. Oleh sebab itu kami sudah menyatakan untuk Panglima pemerintah bisa masuk mengambil
jenazah yang ada. Yang terjadi bertolak belakang yang kami melihat antara pemerintah Indonesia Panglima dan juga kami adalah pernyataan Panglima juga tanpa ada bukti video dan foto. Pernyataan kami juga tanpa bukti video dan foto. Iya kan? Jadi kami akan buktikan ketika akses internet itu dibuka. Dan kami pikir kalau betul pemerintah ketika Panglima tiba di Timika dan juga sudah ada evakuasi, sudah ada proses evakuasi di uh, uh, Paro di tempat terjadi kejadian itu, mengapa kan setiap proses evakuasi apapun yang terjadi dalam TNI, biasakan ada video-video yang biasa dikeluarkan oleh TNI. Mengapa hanya proses ini tidak dievakuasi tanpa 4 orang pun dievakuasi yang sekarang ini ada di rumah sakit yang disampaikan oleh Panglima itu? Bagaimana tidak ada satu bukti foto atau video sampai detik ini? Oke, kami tidak bisa bertahan dalam argumen ini karena dalam waktu 1-2 hari ke depan, walaupun semua akses transportasi dan semua akses kami, bahkan internet kami diputuskan, tetapi kami yakin dalam 1-2 hari, kami akan kerja keras untuk membuktikan kepada Indonesia dan dunia bahwa ini jenazahnya. Itu sudah pasti. Kami akan buktikan itu. Tetapi kali ini akan kami sampaikan dalam closing statement, tetapi kami perlu sampaikan bahwa kami meminta keterbukaan dari pemerintah, dari Panglima, untuk harus secara transparan harus menyampaikan bahwa semua jenazah yang kami pegang ini, yang ada ini perlu minta pengakuan, kami perlu Panglima mengakui hal itu, supaya kami bersama-sama terbuka untuk mengamankan segi kemanusiaannya. Ini orang-orang yang ditembak yang ada jenazahnya ini ada keluarganya. Semua nama-nama dari 36 orang yang 36 pasukan yang ada di lapangan ini kan Panglima punya list. Panglima punya daftar-daftar. Daftar-daftar ini siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang ada di rumah sakit. Ini juga kan tidak disampaikan dalam media. Dalam sebuah press conference yang secara komprehensif ini kan tidak ada semua laporan itu. Hanya secara jelas dan juga menyampaikan pendekatan siap tempur. Dia merubah pendekatan itu. Itu saja yang disampaikan dalam situasi yang sangat singkat. Dan ini tidak bisa. Dan ini tidak bisa. Maka itu demi kemanusiaan kami meminta bahwa Panglima harus mengakui, mengecek baik, kembali menyampaikan itu sebelum 1-2 hari kami akan mengeluarkan semua bukti-bukti itu ketika semua tim kami bekerja dengan qualify di lapangan. Iya, tapi Pak, sebentar ya Pak, ini ada perkembangan saya terima, ternyata Kodam Papua sudah merilis berita secara terbuka, betul ada 6 orang yang meninggal Pak, gugur anggota TNI. Wah, Pak Jeffrey, where are you? Ya, saya coba munculkan ini ya. Ini saya masukkan saudara supaya bisa. Ini Kapendam Cendrawasih benarkan prajurit TNI gugur di Nduga. Ya. Jadi ini sudah ada klarifikasi dari Kapendam Cendrawasih sendiri, membenarkan prajurit TNI gugur di Nduga. Komunikasi, katanya alasannya komunikasi terhambat cuaca, jadi agak terlambat nih. Saya bacakan saudara-saudara. Ini sumbernya dari homepage berita utama ini, ya. Dikatakan begini, timikafajarpapua.com. Ini dari fajarpapua.com di Timika. Kapendam 17. Ini pas lagi pula ini paradoks Papua 17 ini ya. Cendrawasih, Kolonel Kavaleri Herman Taryaman S.IP MH, saudara-saudara. Oke, Pak James, syukur Anda bisa masuk lagi. Ini yang saya mau katakan Pak, saya baru dapat berita bahwa Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman SIP MH membenarkan adanya prajurit TNI
tertembak dan hilang dalam kontak tembak dengan KKB di distrik Mugi, Mam, Kabupaten Duga, Sabtu. Dikonfirmasi fajarpapua.com, Kapolda menyatakan komunikasi ke lokasi kejadian belum bisa dilakukan lantaran terhambat cuaca. Ya. Dan apa namanya, saya kalau saya kasih ada 6, dan juga itu anggota DPR RI yang siapa ya, yang marga saya yang lagi Mandenas. ya, Yan Mandenas. Ian Mandenas, dia juga merilis bahwa itu ada 6 yang meninggal yang gugur di medan tempur. Nah, ini sudah mulai ini semua nih. Jadi Anda sepertinya apa yang Anda katakan itu benar ya, bahwa bukan cuma satu yang gugur, seperti mungkin Panglima mendapatkan masukan yang kurang pas ya, tapi itu urusan mereka. Saya cuma berpikir tentang apa namanya, ini kita mendapatkan informasi yang jelas karena kami punya hak sebagai warga negara yang harus mengetahui perkembangan sebenarnya apa yang terjadi. Oke, ini ada fajarpapua.com diberikan, saudara. Dan sorry, tadi saya tidak mencurigai. Kalau saya agak keras kepada Anda tadi berbicara Pak Jeff, Anda maklumi saya Pak. Saya emosional dari kemarin karena dengar 12 orang gugur terus ditelantarkan, tidak diurus bagaimana kepulangannya dan seterusnya. Ini aduh, saya ya, dalam konteks itu. Nah, apa ini soalnya saya mendapatkan hal ini penting sekali Pak. Ya, oke. Pak, ke depan ini bagaimana? Ya, itu yang saya mau sampaikan. Baik, jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kemarin sebetulnya kami ada dapat informasi yang kami perlu sampaikan juga, tetapi karena seperti ini, mungkin pemerintah akan membantah dan segala macam. Tapi dalam garis besar dan tanda kutip saya harus menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman dan apa yang kami mengerti kualifikasi pasukan kami, bahwa kami tidak yakin semua akan selamat. Aduh. Itu harus, karena tetapi nanti kami akan buktikan setelah ada jaringan. Yang di sini kami perlu sampaikan yang tadi, bahwa Panglima dan juga pemerintah yang punya akses, yang sudah matikan semua jaringan internet, mesti harus transparan menyampaikan kepada internasional bahwa ini adalah sebuah realitas. Biar kita katakan, maybe we can say Kopassus itu merupakan militer yang terkuat, urutan kelima dari tingkatan level militer di dunia, dan segala macam argumentasi bahkan spekulasi bisa kita bicara, tetapi kita harus mengakui realitas di lapangan itu berbeda. Maka itu sekarang konsen saya itu ada dua. Konsen saya sebagai ketua organisasi yang mampu berkomunikasi, saya bersama Tuan Juru Bicara yang nanti mampu berkomunikasi sampai dengan militer kami di lapangan, adalah menghormati jasad daripada yang sudah ditembak. Pemerintah kalau sudah tidak perlu dengan jasad-jasad ini, kalau pemerintah tidak perlu dengan nyawa-nyawa ini, sampaikan jujur kepada kami, bangsa Papua, dan juga kepada kami sebagai ketua organisasi, untuk kami amankan mereka di dalam soil, di dalam sebuah kalbu, di dalam sebuah catatan sejarah, di dalam bangsa kami. Jadi pemerintah jangan berspekulasi terhadap nyawa. Nyawa manusia ini yang terhormat, yang lebih tinggi nilainya dibanding dengan segala macam sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Kalau kita balik ke segi Alkitab, kita tahu bahwa semua ciptaan manusia di dunia itu sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Itu yang tertinggi nilainya dibanding segala macam. Ini konteks yang kami miliki, yang dimana pemerintah harus menghormati semua pasukan-pasukan yang tidak berdosa ini, yang dikirimkan tanpa mengerti apapun konsekuensi. Ini kami sangat sayang ini.
Dan sekarang jenazah-jenazah ada di sana tidak boleh terbengkalai, tidak boleh jenazah-jenazah ini hancur atau rusak atau bau atau terjadi sesuatu. Kalau pemerintah menghormati kemanusiaan dan menghormati anggota militer ini, dalam waktu 30 menit atau 1 jam atau malam ini, pemerintah harus menyampaikan terbuka kepada kami untuk bagaimana kami terbuka juga untuk mengevakuasi semua ini. Kalau pemerintah terbuka, kami akan berbicara dalam tingkatan kami, dalam sistem dan manajemen kami, untuk kami akan melepaskan semua. Misalnya itu kami berikan kepercayaan kepada Pastor Joshua, memimpin tim yang nanti kami tunjuk masuk ke dalam, bukan dengan kekuatan militer, tetapi semua dari gereja take part dan juga semua LSM turun dan mengangkut semua jenazah-jenazah ini keluar supaya istri dan anak mereka, supaya keluarga mereka bisa melihat body dan jenazah yang terjadi. Terima kasih Pak untuk niat baik Anda. Terima kasih. Yang Saya kedua, salut. itu pertama. Yang kedua adalah kami punya tuntutan terhadap pembebasan Kapten Pilot Philip Martin. Dan kami sudah menyampaikan bahwa tidak ada jalan, tidak ada China lain, tidak ada koneksi lain. Hanya kembali kepada kami OPM sebagai penanggung jawab politik, badan resmi daripada TPNPB, untuk duduk dengan pemerintah Indonesia secara terhormat. Ketika pemerintah terbuka menyatakan bahwa oke, baik, kami akan bicara dengan OPM. Percaya kami, militer kami, mereka akan dengar proses negosiasi yang sedang berjalan. Dalam paradoks ke-8 kami sudah menyampaikan bahwa pilot Philip Martin ini, walaupun dalam situasi perang ini, kami ada jaga dia seperti telur. Dan itu pemerintah New Zealand tahu. Pemerintah New Zealand tahu kami ada proteksi pilot seperti telur, walaupun dalam keadaan perang. Ini kami akan buktikan. Pak Pastor catat itu dan semua pendengar yang sedang mengikuti wawancara ini akan buktikan. Bagaimana walaupun dalam perang kami akan memproteksi telur ini, karena kami tahu kenapa kami pegang dia. Kami mau menyampaikan hak politik kami yang belum pernah dijawab, yang belum pernah dibuka akses demokrasi secara transparan oleh pemerintah Indonesia selama 60 tahun. Ingat baik, selama 60 tahun. Baik. Saya sendiri juga agak heran Pak Jeff. Kenapa? Karena Anda laporkan bahwa pemerintah Selandia Baru bahkan sudah datang sendiri ke Indonesia, ke Timika untuk bernegosiasi, dan bahkan mereka bilang tidak usah dilakukan invasi militer, tidak usah lakukan gerakan militerisasi untuk melakukan pembebasan terhadap warga kami. Ini orangnya sudah minta, istilahnya yang punya warga negara udah bilang jangan pakai militerisme, gitu loh. Ini juga saya heran. Negara Selandia Baru saja tidak terlalu takut akan keselamatan dia punya warga di tangan kalian, gitu loh ya. Nah, pilot Susi Air ini, terus kenapa TNI malah serbu Papua dengan alasan untuk menyelamatkan pilot Susi Air ini? Saya nggak masuk akal. Tadinya sebelum Anda mengatakan bahwa tidak ada orang yang datang, karena dari kalau saya nggak salah, TV 8 kemarin kan tidak terbahas bahwa Anda tidak bicara bahwa ada wakil dari pemerintah Selandia Baru yang datang dan bernegosiasi dengan TNI di Timika, bro. Ini malam baru Anda sampaikan. Jadi ini yang membuat saya agak sedikit kecut juga. Ya, kenapa sampai begini? Istilahnya yang punya warga negara saja orang Selandia Baru tidak takut akan keselamatan warganya di tangan kalian, ya. Kenapa TNI pakai alasan itu untuk menyerbu kalian dalam rangka mau merebut? Seperti itu, padahal sudah ada larangan, jangan pakai invasi militer, gitu loh. Nah, sebenarnya ada apa? Kenapa sampai mereka menurut Anda TNI itu harus melakukan itu? Padahal sudah ada Pak yang dilaporkan Anda tadi itu kan mereka bicara dengan Kapolda di sana ya, yang di Papua, bahwa orang dari New Zealand ini kan inspektur polisi yang ada dalam Kementerian Polisi, kami sudah dapat update yang sangat detail. Kami punya komunikasi dengan New Zealand. Itu pemerintah New Zealand
Prime Minister New Zealand yang kirim dia karena mereka punya concern terhadap warga negara mereka. Dan kami sudah memberikan sebuah keyakinan sama pemerintah New Zealand bahwa kami perlu negosiasi tanpa pendekatan militer. Karena pendekatan militer tidak menjamin keselamatan bagi pilot. Ada terlalu banyak konsekuensi dan terlalu banyak argumentasi yang kami tahu akan terjadi. Oleh sebab itu, inspektur polisi itu dari New Zealand datang itu diutus dari pemerintah resmi, datang dengan diplomatnya, sampai tiba di Timika, sampai bicara dengan Kapolda Papua, bicara dengan Pangdam, bicara dengan Panglima, dan mereka menyampaikan bahwa harus dengan cara negosiasi untuk bebaskan warga negara mereka, yaitu Kapten Philip Martin. Dan ketika itu terjadi tanggal 14 Februari, kami sudah menyampaikan kepada dunia, kepada Indonesia juga, dan juga kepada beberapa yang dari Jakarta selalu coba menelpon kami ketika peristiwa itu terjadi. Entah itu dari Badan HAM kah, entah itu dari institusi pemerintah, kami bicara, kami menyampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada pemerintah Anda, keluarkan satu instruksi presiden dengan nomor yang jelas bahwa proses ini terjadi, maka pemerintah utuskan entah itu Prabowo kah, entah itu siapakah yang punya pengalaman dalam proses penyanderaan, harus duduk secara demokratik, melakukan negosiasi dengan kami sebagai penanggung jawab politik dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan ini channel diplomatik yang secara transparan, yang secara demokratik, yang kami sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia, namun pemerintah tidak pernah dengar itu. Dan warga dunia, pemerintah Indonesia dan keluarga korban yang saat ini sedang menangis, harus tahu bahwa ini adalah sebuah tindakan yang betul-betul dilakukan kesalahan besar oleh pemerintah Indonesia, oleh Presiden Indonesia dan oleh Panglima. Seandainya kalau mereka mendengarkan kami dan proses negosiasi itu terjadi, tidak mungkin terjadi kontak tembakan. Tidak mungkin ada itu. Sekarang kan pengiriman pasukan dari Jakarta, hampir 1 minggu 400, 800 yang dikirim. Media mencatat itu semua, kami melihat itu. Dan realitas di lapangan kami melihat itu. Rakyat kami mulai dari Lanijaya, mulai dari Puncak Papua, mulai dari Dugama, mulai dari Timika, melaporkan itu. Intan Jaya dan Puncak Papua, mereka menyampaikan itu. Militer sampai tidur di kebun-kebun, sampai menyebar di hutan-hutan. Rakyat sulit pergi ke kebun. Rakyat mau pergi cari kelapa hutan di hutan sulit. Karena semua tidak ada nada. Bahkan minggu lalu saja, itu militer sampai tidur di gereja dan curi uang perpuluhan. Uang gereja, kas gereja dicuri oleh militer Indonesia. Bagaimana moralitas Anda? Kalau militer Indonesia datang ke Papua untuk melakukan operasi, membunuh orang Papua dan mencuri uang di gereja lagi. Ini sangat menakutkan. Ini Anda bicara betul ini, Bung. Bah, bagaimana tidak? Semakin Indonesia mengirimkan militer banyak-banyak di atas tanah Papua, Indonesia akan membuka banyak kedok-kedok yang tidak benar yang terselubung selama ini dunia tidak tahu dan rakyat Indonesia tidak tahu, bahkan orang Papua tidak tahu. Semua negativity yang ada dalam Indonesia itu akan terbuka. Oleh sebab itu lebih bagus stop kirim militer, membuka diri berbicara dengan OPM. Masa sampai gereja digituin, uang perpuluhan diambil oleh militer. Bahkan saya dengar itu gereja yang dibakar, yang di mana itu semua. Ini kalau benar ya saya nggak tahu. Walaupun militer mengatakan bahwa kalian yang bakar di gereja, yang ada gereja, yang ada pendeta. Saya punya pendeta yang meninggal di sana. Dan itu dikatakan bahwa kalian yang bakar Intan Jaya itu. Dan saya dengar ada yang mengatakan, apa Anda terima bahwa Anda yang bertanggung jawab, Anda yang bakar itu? Bagaimana Tuhan yang setiap hari, setiap detik, setiap jam yang kami sembah. Ketika kami pegang senjata, ketika kami di hutan, ketika kami bergerilya, di mana satu orang yang menjadi panutan dan menjadi tanggung jawab dalam hidup kami, dalam menjalankan misi bangsa ini, itu hanya Tuhan. Tuhan itu secara formalitas, itu biasa kami beribadah dan menyembah dia di gereja. Bagaimana semua anggota TPNPB yang dimana memuji kemuliaan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan setiap hari mau bakar gereja. Ini kan tidak mungkin. Dan berdasarkan pengalaman 60 tahun itu bukan satu kali TNI bakar gereja. Itu sudah berkali-kali. Kalau sulit ketemu dengan pasukan TPN,
Yang korban nanti masyarakat sipil. Seperti yang kemarin terjadi di Kuyawagi. Itu ada 2 pasukan yang dipukul dan perempuan semua ditelanjangi dan ditaruh bendera, tidak tahu bendera bintang kejora itu dari mana. Yang dibawa dipajang saja, kemudian difoto dan mereka bikin seakan-akan itu operasi yang ditangkap pasukan TPNPB. Anda TNI tidak bisa melihat orang Papua karena lingkar, karena breok, dan itu TPNPB, tidak. Orang Papua sebelum ada Indonesia di atas tanah Papua, itu sudah memang talingkar, itu sudah memang breok, itu sudah memang modelnya, itu ciri khasnya. Dengan gaya hidup mereka ada, dan Indonesia ada. Bagaimana kau mau masuk lihat orang itu rambutnya talingkar, kemudian ada breok, dan memiliki sebuah ini yang tidak sesuai dengan cara hidup orang Indonesia, dan kau bisa stigma dia sebagai pasukan TPNPB dan pukul dia sampai intimidasi, sampai teror, sampai segala macam. Ini kan operasi militer yang dimana Indonesia sendiri mengeluarkan karakter militer yang dimana sangat militeristik. Jadi Anda bantah semua bahwa bukan kalian yang bakar kampung-kampung itu. Sangat. Bagaimana mungkin saya bakar atau pasukan kami bakar gereja itu? Bagaimana mungkin? Ini coba bayangkan. Ini sama saja seperti Indonesia memaksakan kiai haji atau entah itu dalam title apapun dalam agama Islam membakar masjid. Bukan tidak mungkin. Kecuali hanya jihad atau bukan jihad tapi kecuali hanya teroris yang pernah suka bom gereja dan juga bom masjid, bom Bali dan segala macam. Kami bukan teroris. Kami ini pasukan nasional Papua Barat, ini sudah resmi. Dari tadi Anda bilang resmi, Pak. Boleh saya tahu dasar keresmian Anda apa? Dasar sahnya Anda berjuang yang resminya apa? Sebetulnya sudah kami sampaikan dalam pertama waktu paradoks ke-8 bahwa Konstitusi 1 Juli 71 itu melahirkan militer kami pada 26 Maret 1973. Itu berdasarkan konstitusi perjuangan bangsa Papua. Dan itu kami resmi karena kami mempertahankan sebuah proses sejarah yang begitu panjang, embrio bangsa Papua pada 1 Desember 61 berdasarkan resolusi 1514 yang dimana memberikan jaminan kepada pemerintah Belanda untuk kami menyusun sebuah pemerintahan, dan secara sadar kami memproklamirkan itu pada 1 Juli 71 dan pada 26 Maret 73 kami harus bentuk pasukan militer karena Indonesia tidak menghormati kami dan dia melakukan invasi militer pada 1 Mei 1963. Ini saya dapat Oleh sebab bocoran. itu kami katakan bahwa TPNPB itu pasukan resmi. Dan resminya dalam kualifikasi kami untuk mengimplementasikan perang dalam konteks hukum internasional. Buktinya saat ini kan, kami transparan bahwa yang kami tembak ini, apakah menghormati kemanusiaan Anda mau masuk ambil atau tidak. Kalau tidak, bicara jujur sama kami supaya kami organisasi Papua Merdeka ambil jasad mereka menjadi bagian daripada kami. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan Anda. Ini saya dapat bocoran lagi nih, ya tentang Oke. Kira-kira opsinya tunggal, Pak. Artinya damai dialog. Dialog boleh tahu isinya apa, agendanya apa. Kalau agenda tunggal untuk kemerdekaan barangkali agak susah ya. Bagaimana? Karena pemerintah kami ini agak keras sekali untuk pakem dengan NKRI, harga mati dan seterusnya. Itu opsi lain bagaimana? Anda mau jawab boleh, tidak mau jawab nggak masalah. Mungkin itu menjadi bahan Anda nanti kalau terjadi dialog. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa model dialog bagaimana yang Anda inginkan, Pak? Kalau pemerintah kami kemudian coba melunak demi kemanusiaan, demi supaya jangan banyak jatuh korban lagi. Misalkan ini, Pak, saya hanya mengira-ngira saja, menduga-duga. Misalkan dengan siaran ini, dengan banyaknya termasuk bocoran yang saya mau bacakan, saya nggak tahu apa saya harus bacakan atau tidak ya. Artinya
Dari kemarin sebenarnya Lord of Hosts, Anda tahu Lord of Hosts di Inggris itu semacam dewan majelis mereka itu sudah melakukan sidang, Pak. Mereka sudah melakukan sidang membahas Indonesia attack military di Papua, dan menurut laporan ini bahwa dunia internasional sekarang sedang membicarakan apa yang terjadi di Papua oleh militer Indonesia. Anda dapat kabar juga seperti itu, Pak? Sebetulnya dunia internasional sudah pantau situasi Papua itu sudah cukup lama. Dan terus mereka ada pantau. Sebetulnya ini tinggal tunggu momentum saja. Semakin pemerintah tidak terbuka, nanti dunia internasional akan melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah. Dan nanti akan ada intervensi, itu sudah pasti. Kami ada melihat itu. Oke. Ini penyanderaan ini saja. Penyanderaan ini saja sampai pemerintah New Zealand bisa masuk ke Timika, itu pemerintah Indonesia harus tahu bahwa pemerintah New Zealand sangat serius melihat apakah Indonesia mampu menyelesaikan atau tidak. Dan saat ini perang ini terjadi, ini as a international they watching. Mereka ada melihat proses ini siang malam ini. Karena ada warga negara mereka di sana. Apapun yang terjadi ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Konteks dialog yang tadi disampaikan itu mekanisme yang gampang kita atur. Saat ini, yang terpenting selalu kami katakan bahwa Indonesia siap bicara dengan OPM atau tidak. Ini poin yang paling penting. Oke, Pak. Saya coba terobos. Kalau misalkan Tuhan berkenan, saya mau langsung ke istana untuk bicara. Untuk membujuk Pak Presiden kalau saya berkenan. Artinya kalau saya diperkenankan, ini semua berkenan Tuhan. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Bagi saya mujizat bisa terjadi. Ya, saya memang orang tidak punya apa-apa, tapi biasanya hati mendorong jalan terbuka, Pak. Apalagi kita tulus untuk sebuah perdamaian. Dan kalau misalkan saja lewat pembicaraan kita saja ini ada pihak-pihak yang berkompeten, baik pemerintah maupun militer, Polri dan sebagainya, mendengar ini, cobalah rundingkan baik-baik. Jangan paksakan terlalu keras. Apalagi ini saya bicara sebagai hamba Tuhan juga kepada semua pihak ya. Ya, bahwa harga diri kita untuk menegakkan semacam gengsi politik kita dan sebagainya, tapi nyawa manusia dikorbankan, sepertinya sudah tidak pantas lagi untuk zaman sekarang ini. Ya, dan saya orang yang belajar politik, Pak, bahwa itu negara dibuat, pemerintahan dibuat untuk rakyat, untuk menata kehidupan manusia-manusia individu yang ada dalam komunitas yang namanya rakyat dan masyarakat, agar mereka dapat dirawat, dilindungi, ditumbuh kembangkan, dan dimanusiakan sebagaimana layaknya. Itu peran negara, peran pemerintahan. Jadi dikatakan negara, pemerintah untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Nah, artinya negara bisa berkorban apa saja untuk rakyatnya, untuk kemanusiaan. Ya, bahkan mengorbankan yang namanya harga diri politik, gengsi, kekuasaan dan sebagainya demi kemanusiaan. Saya pikir itu jauh lebih bermartabat daripada kita mempertahankan tanda kutip apa yang dinamakan gengsi politik, ideologi politik, tapi mengorbankan banyak nyawa manusia. Karena prinsip pendirian sebuah negara untuk mengurusi, merawat manusia yang namanya rakyat ini, supaya mereka dapat terlindungi, dapat disejahterakan. Itu maksudnya negara didirikan. Bukan manusia untuk negara, bukan rakyat untuk negara. Sehingga demi mempertahankan negara, demi mempertahankan segala sesuatu, kalau perlu manusia dikorbankan, rakyat dikorbankan demi negara. Saya orang yang belajar bahwa yang ideal
adalah negara harus berkorban untuk rakyat. Bukan rakyat dikorbankan untuk negara. Atas nama negara, atas nama kekuasaan, atas nama wilayah. Ya. Dan itu sebabnya saya menghimbau supaya semua pihak menahan diri.